Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Sobat Set yang ada di Kampung Kasih. Jadi kali ini kita kembali uh, ke ngobrol pintar. Kita ngobrol pintar, ngobrol-ngobrol terkait basic life support atau bantuan hidup dasar atau bisa juga pertolongan pertama gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Kevin Sanjaya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman yang saat ini sedang KKN di Kampung Kasai. Jadi pertama adalah luka. Luka ini adalah rusaknya sebagian jaringan tubuh oleh karena akibat fisik, kimia, ataupun biologi. Nah, macam-macam luka ini dia dibagi ada luka terbuka dan ada luka tertutup. Jadi luka terbuka itu maksudnya lapisan kulitnya itu ikut rusak, sedangkan luka tertutup yang terlukanya bagian dalamnya, lapisan kulitnya itu masih tetap utuh. Nah, untuk jenis-jenis luka ini ada berbagai macam. Ada luka memar, luka lecet, luka robek, luka tusuk, luka sayat, luka putus, dan luka bakar. Jadi untuk luka memar ini adalah luka yang muncul ketika kita berbenturan dengan benda yang keras seperti itu. Jadi terjadi perdarahan di bawah jaringan kulit. Jadi karena benturan ini tidak terjadi kerusakan pada kulitnya, namun di jaringan di bawah kulitnya yang rusak begitu. Misalnya ditandai dengan warna biru seperti itu atau kemerahan. Lalu yang luka lecet ini adalah luka yang timbul ketika kita bergesekan dengan benda yang keras. Jadi terjadi kerusakan pada jaringan kulitnya juga. Namun lukanya tidak terlalu dalam. Beda dengan luka robek ini lukanya dalam dan sama dia penyebabnya karena bergesekan dengan benda yang keras, tapi untuk lukanya itu lebih dalam dan tidak beraturan. Lalu luka tusuk adalah luka yang muncul karena tusukan dari benda yang tajam seperti itu, benda yang runcing, nggak merusak jaringan kulit sampai ke dalam. Sedangkan luka sayat itu adalah luka yang timbul karena akibat benda-benda yang tajam namun misalnya teriris pisau seperti itu contohnya. Jadi lukanya itu dia rapi, tidak dia lukanya itu beraturan rapi seperti itu. Sedangkan kalau luka putus itu ketika bagian dari tubuh ini terpisah seperti itu. Kalau luka bakar adalah luka yang muncul ketika terkena paparan suhu yang tinggi, terkena api atau panas seperti itu. Dan untuk penanganannya sendiri itu masing-masing luka memiliki penanganan yang berbeda. Kalau luka memar karena adanya perdarahan di bawah jaringan kulit, maka kita berikan kompres dingin, bisa dengan es atau air es seperti itu, kompres dingin. Ini kita berikan kompres untuk mengecilkan pembuluh darah yang ada di bawah kulit atau pembuluh darah yang rusak itu sehingga memarnya cepat menghilang. Lalu untuk luka lecet ini dan luka robek, kalau untuk luka lecet, jika luka lecet kita bersihkan terlebih dahulu lukanya tersebut. Lalu setelah kita bersihkan dengan air mengalir atau dengan betadine, baru kita tutup dengan kasa. Ingat ya, kasa bukan kapas. Karena kalau kapas itu dia teksturnya seperti apa ya, kayak serat-serat kayak gitu. Jadi dia bisa lepas, bisa nempel di lukanya kalau kapas. Tapi kalau kasa, ketika kita lepas kasanya maka tidak ada yang menempel lagi di lukanya. Jadi kita harus menggunakan kasa untuk menutup luka. Untuk luka robek kita prinsipnya adalah kita berikan prinsip
balut tekan seperti itu. Jadi kita mengambil kain yang bersih lalu kita tempelkan di luka tersebut. Tapi sebelumnya kita tetap selalu bersihkan luka itu terlebih dahulu. Kita bersihkan dengan air mengalir atau kita berikan betadine, baru kita tutup lukanya dengan bisa menggunakan kasa juga, lalu bisa juga menggunakan kain yang bersih. Kalau luka tusuk, prinsipnya penanganan pertamanya adalah kita mencegah benda yang menusuk ini bergerak seperti itu. Dan kita tidak boleh melepaskan benda tersebut. Jadi kalau ada luka tusuk, yang bisa kita lakukan adalah membuat balut donat. Jadi kita pastikan di balut donat ini nanti kita ambil kain, kita buat seperti donat begitu, tengahnya kita sesuaikan dengan benda yang menusuk. Nanti itu fungsinya mencegah dari benda itu bergerak begitu. Lalu segera kita bawa ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau rumah sakit. Lalu untuk luka sayat, sama prinsipnya adalah balut tekan. Jadi kita ngambil kasa ataupun kain untuk menekan perdarahan yang muncul. Kalau luka putus, ini kita prinsipnya adalah mencegah. Kalau memang masih bisa disambungkan, maka kita sambungkan. Kalau sudah tidak bisa, ya kita cegah perdarahannya itu semakin parah. Ini prinsipnya sama, balut tekan juga, mengambil kain untuk menekan perdarahan yang keluar. Lalu bagian tubuh yang terlepas tadi itu kita simpan, kita bawa juga ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, misalnya rumah sakit. Jadi bagian tubuh yang terlepas itu juga perlu dibawa, siapa tahu masih bisa disambungkan kembali. Lalu untuk luka bakar ini kita tidak boleh, karena luka bakar ini kan karena api, jadi biasanya muncul gelembung-gelembung gitu. Kita tidak boleh memecahkannya, jadi kita cukup mengalirkan luka bakar ini di air yang mengalir seperti itu. Ya, ini ada beberapa gambaran ilustrasi dari perdarahan. Jadi pembuluh darah di tubuh kita itu ada 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Jadi untuk arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena kembali ke jantung. Untuk kapiler ini yang berada di ujung-ujung permukaan sebagai pertukaran. Nah, ya, kalau arteri ini karena dari jantung menuju ke seluruh tubuh, maka dia tekanannya itu tinggi, jadi aliran darahnya itu kuat. Sedangkan untuk aliran darah vena dia tenang, namun tetap juga kalau terjadi pendarahan pada vena, maka darah yang keluar juga banyak karena itu salah satu pembuluh darah utama begitu. Nah, kan kalau kapiler perdarahannya itu darahnya kecil dan sangat lambat gitu. Tapi kalau perdarahan di arteri, pembuluh darah arteri, dia sangat cepat kehilangan darahnya, bisa sampai darahnya itu seperti muncrat seperti itu. Jadi untuk perdarahan ini penanganannya yang pertama adalah kita tidak boleh panik. Lalu kita segera menggunakan alat perlindungan diri, misalnya sarung tangan. Contohnya itu sarung tangan medis. Jadi setelah kita sudah menggunakan alat perlindungan diri, kita hentikan perdarahannya dengan balut tekan. Nanti ada gambarnya, jadi kita mengambil kain, lalu kita lipat sedemikian rupa, lalu kita tekan ke luka perdarahan tersebut. Kainnya bisa menggunakan kasa, bisa micela, atau kain segitiga, dan kain yang bersih intinya. Nah, kalau misalnya sudah kita tekan,
luka tersebut dengan kain, namun perdarahannya belum berhenti, kita boleh nambahkan lagi dengan kain lagi yang di atas. Kita berikan kain lagi di atasnya. Karena misalnya nih kain yang pertama kita tekan tadi itu sudah penuh dengan darah, jadi kita tambahkan lagi kain di atasnya. Lalu kalau masih belum, kita tambahkan lagi, boleh tambahkan lagi, atau boleh kita ganti kain yang paling atas, jangan kain yang pertama kita bebat. Kalau kain pertama yang kita sudah tekan itu, kita tidak boleh lepas. Yang boleh diganti itu cuman yang di atasnya. Nah, kalau masih belum berhenti, kita coba untuk angkat bagian tubuh yang luka lebih tinggi. Misalnya di sini terluka perdarahan kan, lalu kita bebat, balut kita tekan kayak ini dengan kain atau kasa, lalu kita angkat menjauhi posisi lebih tinggi dari posisi jantung. Kalau misalnya masih belum berhenti juga, kita coba ikat bagian tubuh yang lebih atas dari posisi luka. Dan utamakan untuk segera mencari pertolongan ke tenaga medis. Nah, ini contohnya ya. Gambar yang ini contoh dari balut tekan. Jadi kita ngambil bisa kasa ataupun ini juga bisa ngambil kasa atau kain yang bersih lalu kita tekankan ke lukanya. Sambil kita bawa ke fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya adalah sinkop atau pingsan. Ini sering mungkin kita jumpai. Jadi pingsan ini merupakan keadaan ketika hilangnya kesadaran secara tiba-tiba karena berkurangnya asupan oksigen ke otak. Nah, untuk penanganannya sendiri, yang pertama kita harus pastikan kita nggak boleh panik. Itu yang paling utama, karena kalau kita panik, maka kita bingung mau ngapain gitu. Jadi jangan panik, lalu kita pastikan orang tersebut benar-benar tidak sadar. Karena ada beberapa yang kadang-kadang itu pura-pura pingsan seperti itu. Dan kita juga harus pastikan dia benar-benar pingsan, bukan mohon maaf ada sedikit kendala. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kita harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar pingsan. Bisa dengan cara menyentuh kelopak mata orang tersebut. Kalau kita sudah sentuh dan tiba-tiba ada refleks berkedip seperti itu, berarti dia tidak pingsan, dia cuma pura-pura pingsan. Dan juga kita perlu pastikan bahwa dia oksigen dan denyut nadinya itu ada seperti itu. Jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita harus segera langsung menelpon rumah sakit atau puskesmas minta pertolongan untuk pasien tersebut. Karena kalau nggak ada, berarti takutkan ada gangguan di jantungnya seperti itu. Nah, selanjutnya
Setelah sudah kita pastikan dia benar-benar pingsan, baru kita buka jalan nafasnya. Jalan nafas itu dari hidung, mulut, dan hidung itu nanti bertemu di suatu jalan nafas. Jadi kalau misalnya di mulutnya ada sumbatan atau ada lidah yang jatuh ke belakang, maka kita bisa perbaiki terlebih dahulu, kita bersihkan. Kita longgarkan pakaiannya, periksa pernafasan dan nadinya seperti yang saya bilang tadi. Lalu kita baringkan dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala. Jadi itu agar darah yang mengandung oksigen ini mengalir ke otak. Lebih banyak mengalirnya ke otak. Untuk periksa pernafasan ini kita dengan cara mendekatkan telinga kita ke hidung korban atau pasien, lalu kita rasakan dan dengarkan suara nafasnya dan hembusan nafasnya, lalu kita perhatikan, pandangan kita ini memperhatikan dadanya, apakah terjadi pergerakan pada dadanya untuk memastikan benar-benar bernafas. Lalu untuk nadi, kita bisa cek di daerah lehernya, di belakang sepertiga jakun biasanya untuk laki-laki, di belakang jakun seperti itu, atau di pergelangan tangan kita juga bisa cek denyut nadinya. Oke. Ya, selanjutnya setelah ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kita tidak boleh menyiramkan air ke wajah korban, tapi siram air ke tanaman saja. Jadi jangan kita menyiramkan air ke wajah korban, takutnya malah masuk ke saluran pernafasannya, nanti tersedak. Sama juga nggak boleh berikan minuman. Kalau korban itu masih belum sadar, masih dalam keadaan pingsan, jangan diberikan minuman, malah nanti masuk ke saluran nafas. Malah bikin dia sesak, seperti itu, sulit bernafas jadinya. Dan jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut korban ataupun juga memberi bau-bauan. Misalnya kita kalau ada orang pingsan itu kita nggak boleh berikan minyak kayu putih, biasanya sering diberi minyak kayu putih gitu. Kan kita tahu bahwa orang yang pingsan ini tadi kekurangan oksigen, dan kalau kita berikan minyak kayu putih maka yang dihirup adalah zat-zat dari minyak kayu putih tersebut, bukan oksigen. Jadi sedangkan yang kita butuhkan adalah cepatnya masuk oksigen ke dalam otak korban tersebut. Jadi kalau kita memberikan bau-bauan maka akan menghambat, malah menghalangi. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kita lihat di sini posisi kakinya kita letakkan lebih tinggi, bisa sandarkan ke kursi atau kita pegangin. Lalu kalau misalnya kakinya teraba dingin, kita berikan selimut. Lalu kita cek nadi dan pernafasannya seperti ini. Contohnya mendekatkan telinga kita ke hidung untuk merasakan dan mendengar hembusan nafasnya, lalu memperhatikan dadanya apakah ada pergerakan pernafasannya, lalu memeriksa nadinya di daerah leher atau bisa juga di pergelangan tangan. Selanjutnya adalah mimisan. Jadi mimisan ini pengeluaran darah melalui hidung karena adanya pembuluh darah dalam hidung yang robek. Untuk tata laksananya atau penanganannya ini kita dudukkan korban dengan badan condong ke depan. Jadi jangan malah kepalanya ditengadahkan. Nanti kalau ditengadahkan malah darahnya itu masuk ke saluran nafasnya. Jadi malah bisa menyumbat, bisa menimbulkan tersedak seperti itu. Jadi yang benar adalah kita dudukkan dengan badan condong ke depan. Lalu mulut dijaga tetap terbuka.
karena kita akan melakukan penekanan pada bagian ujung hidung yang lembut ini. Dan kita pencet hidungnya kurang lebih selama 15 menit. Jadi kalau misalnya mulutnya tidak dibuka, maka dia akan kesulitan nafas. Oleh karena itu kita jaga mulutnya agar tetap terbuka sambil menekan bagian lembut atau bagian ujung hidungnya. Kita mencegah korban untuk menghembuskan ingusnya atau sisi mengeluarkan ingus gitu. Jangan, itu nggak boleh. Itu malah membuat robekan pembuluh darahnya itu semakin besar karena dia akan memberikan tekanan pada pembuluh darah itu. Kalau misalnya belum berhenti, kita bisa pencet kembali hidungnya selama 5 menit. Dan pastikan bahwa korban tidak menelan darah yang keluar. Dan ketika melepaskan pencetan itu, pencet hidungnya kita lakukan secara perlahan, jangan langsung lepas gitu aja, harus perlahan agar tidak terjadi robekan pada pembuluh darah yang sedang proses penutupan seperti itu. Lalu kita bisa juga bantu dengan kompres hidung dan wajah korban dengan kain basah yang direndam di air es. Jadi kalau kita kompres dengan air dingin, maka pembuluh darahnya itu akan menyempit sehingga mempercepat dalam penyembuhan mimisannya. Kalau masih belum berhenti juga, maka segera kita ke dokter atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Ini adalah tersedak. Jadi tersedak itu adalah masuknya benda asing yang dari mulut yang menyumbat saluran nafas. Jadi dia menyumbat saluran nafas. Orang tersedak ini kesulitan dalam bernafas seperti itu. Misalnya dia batuk-batuk dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tersedak, penanganannya pertama sama seperti yang sebelumnya, kita tidak boleh panik. Lalu jika dia masih bisa batuk, kita bantu. Kita minta korbannya batuk, lalu kita bantu dengan menepuk-nepuk punggung korban. Tidak perlu sangat keras juga, nggak perlu. Sedang saja. Nah, kalau misalnya masih belum berhasil, baru kita lakukan manuver Heimlich. Di manuver Heimlich ini kita memberikan tekanan pada perut korban sehingga tekanan tersebut diharapkan dapat mendorong benda asing tersebut yang menyumbat tadi keluar. Nanti ada videonya bagaimana cara melakukannya. Nah, kalau misalnya dia pingsan, kita tetap lakukan penekanan pada perut dengan posisi dia berbaring seperti itu di lantai. Dan kita harus pastikan bahwa benda itu benar-benar keluar. Sesak nafas, ini itu ditandai dengan nafas cepat yang disertai dengan penggunaan otot bantu pernafasan. Penanganannya itu adalah kita tidak boleh panik ya, yang pasti. Yang utama tidak boleh panik, pastikan korban benar-benar sesak nafas. Jadi jangan sampai sesak nafas ini yang kita duga sesak nafas ternyata dia asma, karena penanganannya berbeda kalau pasien asma dan pasien yang sesak nafas. Jadi kalau asma itu dia penyempitan saluran pernafasannya. Jadi ada obatnya sendiri kalau asma. Biasanya ditandai kalau pasien asma itu kita curiga dengan ada suara menginya. Soalnya waktu nafas ada suara ini. Itu contoh suara menginyi. Kalau orang yang sesak nafas, benar-benar sesak nafas, dia tidak menimbulkan suara seperti itu. Pastikan juga hindari kerumunan agar korban ini bisa mendapat udara yang segar. Kalau kita buka jalan nafas, longgarkan pakaiannya. Lalu kalau misalnya dia asma, kita tanya, dia bawa obat asmanya enggak? Kalau bawa, kita carikan di mana. Biasanya pasien-pasien asma itu pasti membawa obatnya karena
asma itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Lalu kalau misalnya masih sesak, setelah itu sesak, maka segera kita bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, sekian pemaparan terkait bantuan hidup dasar atau pertolongan pertama. Kita simak beberapa video yang akan saya sampaikan terkait penanganannya. Oke. Lengkap kalau nggak ada kumpul keluarga dan pastinya hidangan khas Imlek. Ada saatnya di tengah keseruan dan kedesakan mempersiapkan hidangan, kita ceroboh dan menyebabkan jari kita teriris. Pada akhirnya, kita akan panik dan meminta pertolongan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Pertama, bersihkan luka menggunakan air mengalir, lalu tekan luka, buka. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada luka teriris ataupun luka robek, luka lecet, yang pertama adalah kita bersihkan luka tersebut dengan air mengalir atau bisa juga berikan betadine. Dengan kapas, tetapi menggunakan kasa ataupun kain yang bersih. Lalu, tinggal tutup menggunakan plester. Ya, kalau misalnya lukanya tidak terlalu dalam, kita cukup membersihkannya dengan kita tutup dengan kasa, lalu di plester seperti itu. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ngomong-ngomong, video ini merupakan kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron. Yuk! Sebagian dari kalian pasti tahu sedapnya aroma tom yum dan masakan lain di hari Imlek yang dihidangkan di meja makan. Tanpa basa-basi, seringkali kita langsung menyantap makanan tersebut tanpa pikir panjang. Dan ada saatnya lapar mata bikin kita tidak fokus, mengakibatkan tangan kita ketumpahan sup atau tersentuh panci yang panas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa mengoleskan pasta gigi merupakan pertolongan pertama yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian tahu? Cara yang tepat merupakan menaruh luka bakar di bawah air mengalir sekurangnya 10 menit. Ya, jadi kalau ada luka bakar itu, kita nggak boleh kasih apapun di luka bakarnya itu. Jadi jangan pernah kasih Pepsodent atau pasta gigi. Itu malah akan memperparah, bisa malah memperparah. Menit atau hingga. Yang benar adalah kita luka tersebut kita alirkan luka tersebut dengan air mengalir. Berkurang panasnya. Efektif bukan? Ngomong-ngomong, video ini merupakan Dan jangan pernah memecahkan gelembung-gelembung yang muncul. kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron. Yuk belajar pertolongan pertama biar siap bantu sesama. Nah, ini kalau yang ini adalah metode itu balut donat. The triangle bandage has a range of varied uses and is a great Ini biasanya kita menggunakan kain yang bentuknya segitiga. Misalnya kain atau mitela sebutannya. resource for treating trauma injuries. Using the triangle bandage, we are going to make a ring bandage for penetrating wounds. When applied correctly, the ring bandage will assist to control any bleeding without affecting the embedded object. To create the ring bandage, take the triangle bandage out of the packet and unfold it. Jadi kain yang ada tadi itu kita gulung-gulung From the longest ends sampai semuanya tergulung rapi. Roll the bandage up and take hold of one end with a medium length tail. Wrap the remainder of the bandage around your hand and leave a tail with the other end. Remove the bandage from around your hand, take one of the tails and start to weave it in through the center. Lalu kita buat lingkaran dan lingkarannya ini harus kita ukur dulu, kita sesuaikan dengan benda yang menusuk tadi itu.
around the outside, and back through again. While continuing this process, weave the bandage around the ring and complete the same with the other tail. Once completed, place the ring over the penetrating object. Lalu kita letakkan ke benda yang menusuk tadi dan kita balutan donat yang tadi itu kita balut lagi dengan kasa atau kain agar tidak bergerak gitu. And then use a roller bandage to hold it in place. Ini menggunakan perban. Ya, setelah sudah kita pastikan bahwa benda ini tidak akan bergerak, benda yang menusuk ini, segera kita bawa ke rumah sakit. Kadang di tengah keseruan berkumpul dengan keluarga, urutan makan dan berbicara jadi tidak beraturan. Ini tersedak. Saking serunya ngobrol sambil menyantap makanan, ada saja kejadian berupa tersedak. Siapa sih yang suka di saat tersedak? Di tengah kepanikan itu, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan? Begini caranya. Pertama, pastikan kalian memberitahu orang yang tersedak untuk tidak panik dan arahkan mereka untuk batuk saja. Ingat ya, jangan beri air minum di saat sedang tersedak. Hanya berikan air jika sumbatan sudah keluar. Jadi, kalau orang tersedak, Jika tidak bisa kalau masih bisa batuk, kita minta orangnya batuk. batuk, maka arahkan badan sedikit menunduk, lalu tepuk punggung dari bawah. Nah, sambil kita bisa juga bantu dengan posisinya dia agak menunduk, membungkuk kayak gitu, lalu kita pukul punggungnya, Ke atas. Gimana? Cukup berguna bukan? Ngomong-ngomong, video ini merupakan kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron. Nah, kalau masih belum bisa, kita lakukan manuver Heimlich. Nah, ini untuk manuver Heimlich, lihat posisi tangannya menggenggam. Lalu jadi ini lihat posisi tangannya menggenggam lalu kita balik posisi ibu jarinya itu di dalam, di perut. Ingat juga posisi meletakkan tangannya ini di perut bukan di dada, karena di dada kan ada tulang. Jadi kalau kita menekan bisa patah. Perhatikan bahwa kita meletakkannya itu di perut. Kalau kita tekan ke arah atas dengan cepat dan kuat gitu. Jadi tekanan yang kita timbulkan ini nanti akan mendorong benda asing yang masuk tadi itu keluar. Kita ulangi beberapa kali sampai bendanya bisa keluar. Oke. Ini contoh penanganan mimisan.
Ya, kita posisikan kepalanya menunduk, agak menunduk itu. Jadi, supaya darahnya tidak masuk ke saluran pernafasan dan biar tidak tertelan juga. Baru kita tekan bagian ujung hidungnya yang bagian lembut. Dan juga kita bantu dengan mengkompres dengan air dingin. Oke. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait materi yang kita bahas hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.